الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين فقد قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أما بعد أيها المسلمون kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua kondisi, dalam semua keadaan, dan dimanapun kita berada. Karena takwa itu tersimpan di dalam dada, at-taqwa hahuna, takwa itu di sini tempatnya. Sehingga dimanapun kita berada, hendaklah takwa itu senantiasa menyertai kehidupan kita. Dan jika kita bertakwa kepada Allah, maka Allah lah yang akan menjadi pembimbing kehidupan kita. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, maka Allah akan menjadi guru kalian. Allah akan mengajari, membimbing kalian. Dan dengan takwa inilah kita juga bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada di awal tahun baru 2021 Masehi. Tentu kita senantiasa berharap kepada Allah pergantian bulan dan tahun ini menjadi momentum perubahan dan kebaikan. Dan itulah seorang muslim hendaknya senantiasa terus berharap dan tidak pernah putus asa walaupun kondisi ekonomi belum ada tanda-tanda kepulihan, kondisi pandemi juga belum begitu tuntas. Belum lagi kondisi-kondisi yang lainnya, krisis moral, krisis keadilan, dan krisis-krisis yang lainnya. Bagi seorang muslim, tentu kita senantiasa melakukan dan menjadikan momentum ini sebagai resolusi keimanan dan tegar di atas kebenaran. Karena silih bergantinya hari, bulan, dan tahun itu senantiasa ujian dan cobaan semakin bertambah dan meningkat dan semakin berat. Dan itulah nubuat yang pernah diingatkan oleh Nabi SAW sebagaimana riwayat hadis dari Abi Tha'labah di dalam kitabnya At-Tirmidzi. Nabi SAW bersabda, mengingatkan kepada kita semua supaya tegar. Inna min waraikum ayyaman. Sesungguhnya di belakang kalian ini, artinya berganti hari, berganti tahun, terus sampai menjelang kiamat. Itu ada hari-hari yang berat. As-sabru fihinna mithlul qabdi alal jamar. Orang sabar di tengah-tengah kondisi itu seperti beratnya orang memegang bara api. Panas, kalau dilepas mati, kalau dipegang panas. Begitulah ujiannya. Tetapi Nabi memberikan kabar gembira. Lil amili fihinna mithlu ajri khamsina rajulan ya'maluna mithlu amalikum. Tetapi bagi orang-orang yang tegar
di atas kebenaran, tegar ya, di atas jalan Allah. Dia tetap continue di dalam beramal, terus berada di sabilillah. Maka pahalanya justru berlipat ganda. Mendapatkan pahala 50 orang sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Jadi setara pahalanya khamsina rajulan ya'maluna mislu amalikum, kata Nabi. Jadi pahalanya itu ketegaran di zaman ini dan zaman setelah ini, ketika tegar di atas kebenaran dan sabar di atas ketaatan, itu pahalanya adalah levelnya seperti level pahala sahabat, bahkan 50 kali lipat ya. Orang di antara kalian artinya para sahabat itu yang dimaksud di dalam hadis ini. Jadi oleh karena itu jamaah sekalian, untuk senantiasa kita tegar di atas kebaikan dan ketaatan dalam kondisi apapun ya, dalam kondisi susah ataupun dalam kondisi senang, itulah kita diperintahkan untuk sabat ya, tetap di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang harus kita lakukan yang pertama adalah tajdidul iman. Kita hendaklah senantiasa mengupdate keimanan kita, memperbarui terus keimanan kita, karena iman itu juga ada kalanya turun, ada kalanya naik. Ketika iman itu diperbarui terus, dia akan segar. Ketika iman itu segar, dia akan produktif terus, dia istiqomah di atas kebenaran dan di atas kebaikan. Makanya Nabi SAW memerintahkan jaddidu imanakum bila ilaha illallah, perbarui iman kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Terus perbarui itu ya. Dan iman itu harus terus diperbarui. Jangan kita selimutan, jangan kita malas. Makanya ketika Nabi SAW merasa takut, merasa capek, akhirnya Nabi pun selimutan, dibangkitkan kembali, diperbarui kembali oleh Allah. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Wahai orang yang berselimut, bangun. Ayo salat malam. Ya, salat malam, Nabi disuruh salat malam. Ya ayyuhal muddatsir, qum fa'anzir. Sama, di dalam surat Al-Mudatsir juga sama. Ketika selimutan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Itu tajdidul iman, memperbarui keimanan. Kalau HP kita senantiasa diupdate, diperbarui, status saja diperbarui, bagaimana dengan keimanan kita? Lebih daripada hanya sekedar status sosial, lebih daripada hanya status yang ada di dunia maya dan seterusnya. Karena keimanan itu adalah nyawa kita, hendaklah diperbarui. Karena beban semakin berat. Allah mengatakan inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Aku akan bebankan kepadamu ucapan perkataan yang berat. Jadi ketika iman itu diperbarui terus, ya, dia akan naik. Ketika dia naik itu melihat beban yang berat menjadi ringan. Ya. Orang besar itu bukan yang besar badannya, tetapi besar imannya. Sebesar apapun beban akan tampak kecil di mata orang yang besar keimanannya. Ya. Sekecil apapun beban akan tampak besar di mata orang yang kecil imannya. Seperti itulah ya, bagaimana peran tajdidul iman, memperbarui keimanan. Yang kedua, resolusi yang harus kita lakukan adalah al-mujahadah. Senantiasa kita mujahadah, berjuang, terus tidak menyerah, pantang mundur. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin, di dalam surat Al-Ankabut ayat 69. Orang-orang yang mereka mujahadah, bersungguh-sungguh ya, bersungguh-sungguh di dalam memperjuangkan agama Allah, bersungguh-sungguh di dalam memperjuangkan ketaatan, memerangi hawa nafsunya. Apa yang dikatakan oleh Allah? Lanahdiyannahum subulana. Orang macam itu akan senantiasa diberikan hidayah, ditunjukkan oleh Allah jalannya Allah. Allah menunjukkan ke jalannya Allah. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan Allah senantiasa bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Jadi mujahadah. Setelah kita memperbarui iman, kita tidak boleh berhenti, harus terus mujahadah. Jatuh, bangun lagi. Jatuh sekali, bangunnya 1000 kali dan seterusnya.
Begitulah keimanan, ketika dibangunkan dia akan bangun, ketika iman itu ditidurkan dia juga akan tidur dan malas. Jadi oleh karena itu mujahadah ini memiliki peran penting di dalam menghidupkan jiwa keimanan seseorang. Dan yang ketiga adalah al-luju ilallah, hendaklah kita senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fafirru ilallah, ya, hendaklah kalian berlari menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada Allah, bertawakal kepada Allah, bersandar kepada Allah. Tidak ada sesuatu yang berat kalau kita sandarkan kepada Allah, ya. La haula wala quwwata illa billah. Walaula an sabatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Jadi hendaklah kita bersandar kepada Allah, karena iman kita, hati kita di tangan Allah. Allah yang membolak-balikkan. Ketika kita senantiasa kembali meminta kepada Allah supaya iman ini tetap, supaya iman kita tetap sehat, hidup di dalam jiwa-jiwa kita, tentu Allah akan menetapkannya. Karena iman itu miliknya Allah. Dan bahkan Allah mengingatkan, walaula an sabatnak, kalau seandainya bukan aku yang menetapkan, menegarkan keimananmu wahai Muhammad, laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila, tentu kamu akan condong, hampir saja condong kepada mereka. Artinya condong kekufuran kepada mereka. Kalau bukan karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, hendaklah kita sabar. Sabar di dalam segala kondisi, di dalam segala keadaan, karena sabar itu adalah, ya, kunci kemenangan. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Umat terdahulu dan umat hari ini pula, ya, ketika mereka diberikan oleh Allah kemenangan, diberikan oleh Allah kepemimpinan, mereka diberikan itu sebab apa? Lamma sabaru, ketika mereka bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan dengan ayat-ayat kami mereka itu beriman, ya, beriman. Jadi kesabaran itu akan menumbuhkan kecintaan, menikmati kita dalam semua kondisi, semua keadaan. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Jadi Allah itulah yang mencintakan di dalam dada kalian keimanan. Keimanan itu dihiasi-hiasi di dalam diri kalian, itu adalah Allah Subhanahu wa taala, sebab kesabaran seseorang di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah mensabatkan keimanannya. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qauli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Dan Allah senantiasa menetapkan, menegarkan hati orang-orang yang beriman dengan kalimat la ilaha illallah di dalam kehidupan dunia dan juga di dalam kehidupan akhirat. Dan yang terakhir adalah hendaklah kita senantiasa berdoa kepada Allah di dalam sujud kita, di dalam salat kita, di luar salat kita, di dalam semua kondisi kita, yaitu doa, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik, atau ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan, ya, hati manusia, tetapkan hati kami ya Allah, istiqomahkan, tegarkan hati kami ya Allah di atas jalanmu, di atas agamamu, di atas ketaatanmu. Itulah jamaah sekalian 5 kunci bagaimana insya Allah kita ditegarkan oleh Allah di atas kebenaran. Ya, yang pertama adalah tajdidul iman, yang kedua adalah al-mujahadah, yang ketiga adalah al-luju ilallah, yang keempat adalah sabar, dan yang terakhir adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan ketegaran keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqad qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. فإن الله تعالى أمرنا بأن نصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
وبدأ بنفسه ثم ثنى بملائكته فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وعلى خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا مبتلا إلا عافيته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا عنتنا ويسرتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والطاعون ما ظهر منها وما بطن في بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة